cerita hikmah. Senja mulai merayap di langit bagan batu, membakar awan-awan tipis dengan semburat jingga keemasan. Angin sore membawa aroma tanah basah dari ladang sawit, bercampur dengan bau keringat para pekerja yang baru selesai bertarung dengan kerasnya hidup. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Anto berdiri di tepi jalan berdebu, menatap mobil hitam mengilap yang melaju melewatinya. Di dalamnya, seorang gadis duduk dengan anggun, Agnes, perempuan yang diam-diam telah menjadi denyut nadinya. Anto mengepalkan tangan. Ia tahu mencintai Agnes adalah mimpi yang terlalu tinggi. Gadis itu bukan hanya cantik, tetapi juga berpendidikan dan berasal dari keluarga kaya. Sedangkan Anto, hidupnya adalah kumpulan luka dan perjuangan tanpa akhir. Kadang sebagai buruh sawit, kadang sebagai kuli bangunan. Tangannya yang kasar dan tubuh yang terbakar matahari adalah saksi dari kerasnya hidup. Namun cinta memang buta, dan Anto sudah terlanjur buta. Sore itu, dengan dada berdebar dan tangan berkeringat, Anto berdiri di depan rumah megah milik Pak Martin, ayah Agnes. Pintu gerbang tinggi menjulang, seolah menjadi batas tegas antara dunianya dan dunia mereka. Seorang penjaga memandangnya curiga, tapi akhirnya membiarkannya masuk setelah Anto berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Pak Martin. Di ruang tamu yang luas, Anto merasa asing. Lantainya mengilap, sofa empuk, aroma parfum mahal memenuhi udara. Ini adalah dunia yang jauh dari kehidupannya yang penuh debu dan peluh. Di hadapannya Pak Martin duduk dengan sikap angkuh, mengenakan kemeja mahal yang bahkan sebulan gajinya pun tak cukup untuk membelinya. Di sampingnya, istrinya menatap Anto dengan ekspresi yang sulit diartikan antara jijik dan iba. Agnes duduk tak jauh, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Anto menarik napas dalam. "Pak, saya ingin melamar Agnes." Sejenak ruangan itu hening, lalu tawa meledak. Pak Martin tertawa keras, suaranya bergema di dalam rumah megah itu. Ibu Agnes menutup mulutnya dengan tangan, seolah tak percaya bahwa pemuda kuli bangunan ini benar-benar berani mengatakan hal itu. Pak Martin menatap Anto dari ujung kepala hingga kaki sinis. "Kamu sadar siapa kamu? Anak miskin bau lumpur, berani-beraninya mau menikahi anak saya." Anto menggenggam erat celana lusuhnya, berusaha menahan gemetar. "Saya mencintai dia, Pak," jawabnya mantap. Pak Martin menyipitkan mata, lalu tersenyum dingin. "Baik, kalau kau ingin menikahi anakku, bawakan aku mahar 500 juta, baru kita bisa bicara." Tawa kembali pecah di ruangan itu. Semua tahu Anto tak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Itu bukan sekadar syarat, itu adalah penghinaan. Anto menatap Agnes mencari sesuatu, harapan, dukungan, apa saja. Tapi Agnes hanya diam, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Anto merasakan hatinya remuk, tapi ia tidak akan menyerah. Ia menggenggam erat janji pada dirinya sendiri. Jika dunia mengatakan ia tidak bisa, maka ia akan membuktikan bahwa dunia salah. Bagi Anto, ini bukan akhir, ini adalah awal. Malam di bagan batu sunyi, hanya suara jangkrik yang memecah keheningan. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, Anto duduk termenung di atas kasur tipis yang sudah lusuh. Di tangannya, ada beberapa lembar uang lusuh hasil dari kerja kerasnya. Ia menghitungnya lagi meski tahu jawabannya tetap sama, tidak cukup, bahkan jauh dari cukup. 500 juta, angka itu terasa seperti kutukan yang tak bisa ia enyahkan dari pikirannya. Ia telah melakukan segalanya, menjadi buruh sawit, kuli bangunan, bahkan menjual satu-satunya harta yang ia punya, motornya. Tapi jumlah yang terkumpul baru beberapa juta rupiah. Sisanya, seolah mustahil ia capai. Di sudut ruangan, Joko, sahabatnya sejak kecil, duduk bersandar di dinding kayu yang mulai rapuh. Asap rokoknya melayang di udara, membuat suasana semakin suram. Joko menatap Anto, lalu menghela napas panjang. "Kau tahu toh," katanya, suaranya berat. "Kalau kau butuh uang cepat, aku punya jalan." Anto menoleh. Matanya yang sayu menatap Joko dengan penuh harap sekaligus waspada. "Apa?"
Joko menepuk pundaknya, tersenyum miring. Kita rampok orang kaya. Dada Anto berdebar. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Rampok, ya, bukan kriminal. Selama ini meskipun hidupnya susah, ia selalu berusaha mencari uang dengan cara yang halal. Joko, kau bercanda kan? Tanyanya. Setengah berharap sahabatnya hanya sedang menguji nyalinya. Joko menatapnya serius. Dengar toh, kau mau kerja siang malam, banting tulang, tapi tetap nggak bakal cukup. Dunia ini nggak adil buat orang seperti kita. Anto terdiam. Kata-kata Joko benar, dunia memang tidak adil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang-orang kaya memperlakukan kaum miskin seperti dirinya hanya sebagai bayang-bayang. Ada, tapi tak dianggap. Joko merendahkan suaranya, seakan takut seseorang mendengar. Kita incar keluarga Pak Hendra. Dia baru saja menjual lahannya. Malam ini, rumahnya pasti penuh dengan uang tunai. Anti menatap lantai tanah di bawahnya. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau kita berhasil, kau bisa dapat lebih dari cukup untuk bayar mahar itu. Joko menambahkan, matanya berbinar dengan semangat gelap. Anto menelan ludah. Jika ia berhasil, ia bisa menikahi Agnes. Ia bisa mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan. Tapi jika gagal, ia tahu betul ini bukan hanya soal gagal. Jika tertangkap, hidupnya akan hancur. Ia bisa dipenjara, atau lebih buruk lagi mati. Namun bukankah hidupnya sudah seperti neraka sejak lahir? Di dalam kepalanya, wajah Agnes terlintas. Matanya yang indah, senyumannya yang lembut. Ia ingin menyentuhnya, memilikinya, menciptakan dunia di mana mereka bisa bersama tanpa perbedaan status sosial. Anto mengepalkan tangan. Apa rencananya? Tanyanya akhirnya. Joko tersenyum puas. Kita mulai tengah malam. Angin malam berembus dingin, menusuk tulang hingga ke sumsum. Langit hitam tanpa bintang, seolah memberi pertanda buruk bagi malam ini. Di balik bayang-bayang gelap, dua sosok bertopeng bergerak hati-hati menuju sebuah rumah besar yang berdiri angkuh di tengah kebun sawit. Anto menarik napas panjang, merasakan pisau dingin yang tergenggam erat di tangannya. Joko, yang berdiri di sampingnya, menyentuh bahunya pelan. Kau siap? Bisik Joko. Anto tak menjawab. Siap? Tidak, tapi ia tak punya pilihan lain. Rumah Pak Hendra tampak sunyi. Lampu-lampu di teras masih menyala, tapi tidak ada suara dari dalam. Pintu belakang, seperti yang sudah mereka perkirakan, tidak terkunci. Mereka masuk dengan mudah, jantung Anto berdegup kencang seperti jendrang perang. Di dalam, suara kipas angin berputar lambat di langit-langit. Rumah itu berbau kayu tua dan parfum mahal. Anto bisa merasakan ketegangan di udara saat ia dan Joko bergerak ke dalam ruang tamu. Dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki. Joko memberi isyarat. Mereka bersembunyi di balik lemari besar di ruang tamu. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya muncul. Pak Hendra mengenakan piyama berjalan menuruni tangga dengan langkah santai. Mungkin hendak mengambil air di dapur. Joko bergerak cepat. Dalam sekejap ia sudah berada di belakang Pak Hendra dan menempelkan pisau ke lehernya. Diam atau kau mati, bisik Joko. Pak Hendra membeku. Matanya melebar saat melihat Anto keluar dari balik bayangan. Apa maumu? Suaranya bergetar, tapi masih terdengar berani. Uang, jawab Anto pendek. Kami tahu kau baru menjual lahan sawit. Serahkan semuanya, dan kami akan pergi tanpa menyakitimu. Pak Hendra mendengus. Kalian pikir aku takut? Joko menekan pisaunya lebih dalam. Serahkan uangnya, Pak, atau nyawa yang jadi gantinya. Tapi yang tidak mereka duga, Pak Hendra bukan tipe orang yang tunduk begitu saja. Dalam hitungan detik, pria tua itu meronta dan mendorong Joko dengan kekuatan yang mengejutkan. Joko terpental ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Dan saat itulah Pak Hendra meraih tongkat besi yang tergeletak di dekat tangga. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkannya ke arah Joko. Benturan keras terdengar ketika besi itu menghantam bahu Joko, membuatnya berteriak kesakitan. Pisau Joko terlepas dari genggamannya,
jatuh ke lantai dengan dentingan tajam. Semuanya terjadi begitu cepat. Dada Anto bergemuruh. Ia melihat Joko terhuyung, wajahnya meringis kesakitan. Pak Hendra mengangkat tongkatnya lagi, bersiap mengayunkan pukulan berikutnya. Panik, Anto tidak berpikir. Ia hanya bereaksi, tangannya bergerak dengan insting. Pisau yang digenggamnya sejak tadi meluncur ke depan, menembus dada Pak Hendra. Hening. Pak Hendra membeku, matanya membelalak dalam keterkejutan. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya darah. Tubuhnya perlahan melemah. Tongkat besi terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara berdenting. Lalu tubuhnya pun menyusul, ambruk dengan suara gedebuk berat. Darah mengalir dari luka di dadanya, membentuk genangan merah di lantai marmer. Joko ternganga. "Kau gila atau?" bisiknya, suaranya tercekat. "Kau bunuh dia." Anto berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Pisau di tangannya masih berlumuran darah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membunuh seseorang. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Dari lantai atas terdengar suara lain, teriakan seorang perempuan, istri Pak Hendra. Joko tersadar lebih dulu. "Kita harus pergi," desaknya. Tapi Anto tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada tubuh Pak Hendra yang tak lagi bernyawa. Ia baru saja membunuh. Ia baru saja menyeberangi batas yang tak mungkin kembali. Dan kini, takdirnya tak lagi sama. Pagi di Bagan Batu terasa lebih suram dari biasanya. Kabar tentang pembunuhan Pak Hendra telah menyebar ke seluruh desa, mengguncang warga yang terbiasa dengan kehidupan damai. Polisi mulai bergerak, menanyai tetangga, mencari petunjuk, mengendus setiap jejak yang bisa mengarah pada pelaku. Namun sejauh ini, Anto dan Joko masih aman. Di sebuah gubuk kecil, Anto duduk di lantai dengan tas di hadapannya. Tangannya gemetar saat membuka resletingnya, mengeluarkan tumpukan uang yang kini terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Darah Pak Hendra mungkin sudah hilang dari pisau itu, tapi tidak dari pikirannya. Anto memejamkan mata. Wajah Pak Hendra terus menghantuinya, matanya yang membelalak dalam keterkejutan. Darah yang mengalir dari luka di dadanya, tubuhnya yang ambruk di lantai marmer. Tapi ini bukan waktunya untuk menyesal. Ini adalah saatnya untuk menuntaskan misinya. Dengan langkah tegap, Anto berdiri di depan rumah megah Pak Martin. Kali ini, bukan sebagai pemuda miskin yang hanya bisa memimpikan Agnes, tapi sebagai pria yang datang membawa sesuatu yang lebih berharga dari harapan, uang. Pintu terbuka. Seorang pelayan menatapnya curiga sebelum membiarkannya masuk. Di ruang tamu yang sama di mana ia pernah dihina, kini Anto berdiri dengan kepala tegak. Pak Martin duduk di sofa, mengenakan kemeja mahalnya, menyesap kopi pagi dengan santai. Di sampingnya Agnes dan ibunya menatap Anto dengan tatapan tak terbaca. Anto tak membuang waktu. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan setumpuk uang, lalu meletakkannya di meja. "Ini 500 juta, Pak," suaranya tegas meski ada getaran di dalamnya. "Sekarang izinkan saya menikahi Agnes." Henning. Pak Martin menatap uang itu, matanya berbinar. Ia bahkan tidak bertanya dari mana uang itu berasal. Baginya, uang tetaplah uang, tidak peduli datang dari kerja keras atau darah seseorang. Setelah beberapa detik, ia mendengus, lalu tersenyum puas. "Baik," katanya akhirnya, "kau bisa menikahi anakku." Anto merasakan dadanya sesak. Ini seharusnya menjadi momen kemenangan, tapi entah kenapa, tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan. Di sudut ruangan, Agnes menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Anto benar-benar bisa memenuhi syarat itu. Dan di balik kebahagiaannya, ada sesuatu yang mengganjal, ketakutan. Dari mana Anto mendapatkan uang itu? Ia ingin bertanya, tapi bibirnya terasa terkunci. Malam itu, rumah Pak Martin menggelar makan malam kecil-kecilan untuk merayakan lamaran Anto dan Agnes.
Hidangan mewah tersaji di meja panjang. Lilin-lilin menyala, menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Tapi Anto hampir tak bisa merasakan makanan di mulutnya. Setiap suara pisau dan garpu yang beradu terdengar seperti dentang lonceng kematian. Agnes duduk di sampingnya, sesekali meliriknya dengan ragu. "Anto," bisiknya pelan. "Boleh aku bertanya sesuatu?" Anto menoleh menatapnya. "Apa?" Agnes menggigit bibirnya. "Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Anto membeku. Sebelum ia sempat menjawab, suara televisi yang menyala di sudut ruangan menarik perhatian mereka. Berita terbaru, polisi telah menangkap seorang tersangka utama dalam kasus perampokan dan pembunuhan Pak Hendra. Tersangka yang tertangkap adalah... Anto menegang. Joko, pria yang diduga terlibat langsung dalam kejadian malam itu. Anto merasa dunia di sekelilingnya berhenti. Tangan Agnes mencengkeram lengannya. "Anto," suaranya bergetar, tapi Anto tak bisa mendengarnya lagi. Darahnya berdesir dingin. "Joko," dan Joko tidak akan diam. Dini hari di Bagan Batu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara pekat dengan kelembapan, seakan membawa firasat buruk. Di dalam kamar sempitnya, Anto terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk tentang Pak Hendra kembali menghantuinya. Mata yang membelalak, darah yang menggenang di lantai, tubuh yang kehilangan nyawa di tangannya. Tapi ini bukan hanya mimpi buruk. Ini kenyataan. Tiba-tiba, "Brooke, Brooke, Brooke." Gedoran keras di pintu rumahnya menggema, membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dada. "Anto, buka pintunya!" Suara itu. Polisi. Anto terhenyak. Ini tak mungkin. Ia sudah begitu hati-hati, tak meninggalkan jejak. Bagaimana bisa polisi sampai ke rumahnya? Dalam hitungan detik, otaknya bekerja cepat. Ia meraih tas kecil berisi sisa uang rampokan dan menyambar jaketnya. Tapi sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, "Pria!" Pintu rumahnya dihantam keras hingga engselnya copot. Beberapa polisi berseragam lengkap menyerbu masuk, senjata terangkat ke arahnya. "Tangan di atas, Anto. Kami tahu kau salah satu pelakunya." Dada Anto bergemuruh. Ini tidak bisa terjadi, tidak sekarang. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari ke pintu belakang. Namun, sebelum ia sempat mencapai jalan keluar, dor! Peluru panas menembus betisnya. Anto terhuyung sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke tanah yang dingin dan lembab. Rasa sakit menjalar dari kakinya, membuat napasnya terputus-putus. Darah mengalir, membasahi tanah di bawahnya. Tapi bukan luka itu yang paling menyakitkan, melainkan apa yang dilihatnya saat ia menoleh ke depan rumah. Seorang pria duduk di dalam mobil polisi, tersenyum puas. Joko. Mata mereka bertemu. Wajah sahabat yang dulu selalu bersamanya kini penuh dengan kepuasan dan pengkhianatan. Joko menurunkan kaca jendela mobil, bersandar santai, dan dengan nada ringan berkata, "Maaf To, aku harus menyelamatkan diriku sendiri." Dunia Anto runtuh. Amarahnya meledak. "Bajingan kau, Joko." Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit di kakinya membuatnya jatuh kembali. Polisi segera memborgol tangannya. Salah satu dari mereka menekan kepalanya ke tanah. Suaranya terdengar seperti dengungan yang jauh. "Anto, kau ditangkap atas tuduhan perampokan dan pembunuhan. Apapun yang kau katakan bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan." Anto tidak peduli. Ia hanya ingin merobek-robek wajah Joko dengan tangannya sendiri. "Pengkhianat!" Ia berteriak sekuat tenaga. "Kau akan menyesal, Joko. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Tapi semuanya sudah terlambat. Joko hanya tersenyum tipis sebelum mobil polisi membawanya pergi, meninggalkan Anto dalam kehancuran. Malam itu, langit terasa lebih gelap dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Anto sadar tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini, bahkan sahabatnya sendiri. Hari itu, langit Bagan Batu mendung seakan turut berduka atas nasib seorang pemuda yang pernah bermimpi besar.
Di ruang sidang yang penuh sesak, orang-orang berbisik menatap Anto yang duduk di kursi terdakwa dengan tangan di borgol. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena pengkhianatan yang masih membakar dadanya. Di hadapannya, Pak Martin berdiri dengan ekspresi penuh kebencian, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Agnes duduk di kursi keluarga korban, wajahnya tertunduk, air mata tak henti mengalir di pipinya. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Sidang kasus perampokan dan pembunuhan Pak Hendra dimulai. Seorang jaksa berdiri menyodorkan berkas ke meja hakim. Yang mulia, terdakwa ini, Anto bersama rekannya yang sudah menjadi saksi, Joko, merampok rumah korban dan membunuh Pak Hendra dengan keji. Kami memiliki bukti, saksi, serta pengakuan tersangka lainnya. Mata Anto menyala penuh kemarahan saat mendengar nama Joko disebut. Brengsek itu, gumamnya, rahangnya mengeras. Joko, sahabat yang pernah bersumpah akan hidup dan mati bersamanya, kini malah duduk nyaman sebagai saksi utama, memberikan kesaksian yang menusuk jantungnya. Hakim menatap Anto dengan pandangan tajam. Anto, apakah kau mengakui perbuatanmu? Anto mengangkat kepalanya, menatap hakim. Ia bisa berbohong, bisa mencari alasan. Tapi untuk apa? Semua bukti sudah mengarah padanya. Dengan suara parau ia berkata, "Ya, saya membunuh Pak Hendra." Ruangan gaduh. Teriakan terdengar dari bangku keluarga korban. Beberapa orang berbisik, sementara yang lain menatap Anto dengan jijik, seolah ia bukan manusia lagi. Pak Martin menatapnya penuh kebencian. "Aku sudah tahu dari awal kalau kau sampah. Aku tak akan biarkan bajingan seperti kau menikahi anakku." Anto menoleh ke arah Agnes. Matanya yang dulu penuh harapan kini hanya menyimpan kesedihan yang dalam. Agnes menggigit bibirnya. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Mungkin karena ia tahu semuanya sudah terlambat. Hakim mengetuk palunya sekali lagi. Karena kejahatan yang dilakukan terdakwa termasuk pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa seseorang dengan keji, maka berdasarkan pasal 340 KUHP, ruangan seakan membeku. Anto dijatuhi hukuman mati. Sejenak semuanya terdiam, lalu gaduh. Orang-orang berteriak, sebagian menangis, sebagian lagi bersorak puas. Seorang wanita dari keluarga Pak Hendra pingsan di kursinya. Beberapa wartawan sibuk mencatat, kamera-kamera menangkap ekspresi di ruangan itu. Anto menunduk. Hukuman mati, ia seharusnya takut. Tapi yang ia rasakan justru kehampaan. Di sudut ruangan, Joko menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit penyesalan, tapi lebih banyak kelegaan. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dengan menukar nyawa Anto. Agnes berdiri dari kursinya. "Tidak," jeritnya. Suaranya nyaring menusuk ruangan. "Tidak bisa begitu. Dia bukan penjahat seperti yang kalian pikirkan." Pak Martin menoleh tajam. "Diam, Agnes." Tapi Agnes tidak peduli. Ia berlari mendekati Anto yang sudah dikawal oleh polisi, menggenggam tangannya yang masih terborgol. "Anto, aku percaya padamu," bisiknya, suara bergetar. Anto tersenyum tipis. "Terima kasih, Nes, tapi semuanya sudah terlambat." Pak Martin menarik tangan Agnes dengan kasar. "Dia bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya seorang pembunuh yang akan mati di tiang eksekusi." Anto menghela napas. Benarkah? Apakah ia hanya seorang pembunuh atau ia hanyalah korban dari mimpi yang terlalu tinggi yang akhirnya membuatnya jatuh ke jurang paling gelap? Saat polisi membawanya pergi, Anto menoleh sekali lagi ke arah Agnes. Cinta mereka kini hanya tinggal bayangan. Dan pengadilan neraka ini baru saja menutup tirai terakhirnya. Dunia di balik jeruji besi bukanlah tempat bagi orang-orang yang lemah. Penjara adalah neraka yang nyata, di mana hukum rimba berlaku dan hanya yang kuat yang bertahan. Anto, yang dulu hanya seorang pemuda miskin dengan mimpi sederhana,
kini tak lebih dari seekor buruan di kandang para pemangsa. Setiap hari ia dipukuli, dihina, dipermalukan. Makanan yang layak hanyalah kemewahan, dan tidur tanpa rasa takut adalah impian yang tak pernah terwujud. Suatu malam setelah dihajar oleh sekelompok narapidana yang menganggapnya pendatang baru yang harus dihukum, ia duduk di sudut selnya, menggigil. Bibirnya pecah, darah mengalir dari pelipisnya, dan tubuhnya penuh lebam. Dari kegelapan seorang narapidana tua mendekatinya. Wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya sudah memutih tapi matanya masih tajam, seolah bisa menembus hati seseorang hanya dengan sekali tatap. "Kau tahu, Nak," suaranya parau, penuh kebijaksanaan pahit. "Cinta bisa membuat manusia jadi iblis." Anto mengangkat kepalanya, menatap pria itu dengan mata kosong. "Lihat dirimu sekarang," lanjutnya. "Apa kau pikir semua ini karena kesalahanmu sendiri?" Anto tidak menjawab. Ia tahu jawabannya. Semua ini bukan hanya kesalahannya. Semua ini dimulai dari sesuatu yang sederhana. Mimpi untuk mencintai seseorang yang tak seharusnya ia cintai. Ia menunduk, merasakan api kemarahan yang dulu redup kini kembali menyala. Di luar penjara, kehidupan Agnes berubah menjadi suram. Sejak Anto dijatuhi hukuman mati, dunianya runtuh. Ia menolak makan, menolak berbicara, hanya duduk di kamarnya menatap jendela, menunggu sesuatu yang ia tahu takkan pernah datang. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya yang dulu berbinar kini hanya dipenuhi kehampaan. Pak Martin, yang selama ini dikenal sebagai pria keras dan tanpa belas kasihan, mulai khawatir. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Anto telah disingkirkan dari hidup putrinya. Tapi mengapa Agnes malah semakin hancur? Suatu malam, ia masuk ke kamar Agnes membawa semangkuk bubur. "Makanlah, Agnes," katanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Agnes menoleh, matanya dipenuhi air mata. "Kenapa, Ayah?" Suaranya lirih. "Kenapa Ayah begitu membenci Anto?" Pak Martin terdiam. "Ayah bilang dia bukan siapa-siapa," lanjut Agnes, "tapi kenapa? Kenapa dia lebih berarti dari semua yang kita miliki?" Pak Martin tidak punya jawaban. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Agnes semakin memburuk. Dokter mengatakan ia mengalami depresi berat yang mulai berdampak pada kesehatannya. Lalu, pada suatu pagi yang dingin, pelayan rumah berteriak panik. Pak Martin berlari ke kamar Agnes dan menemukan putrinya terbujur kaku di tempat tidur dengan sehelai surat di genggamannya. "Ayah, jika surga itu ada, mungkin aku akan bertemu Anto di sana." Pak Martin jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Tangisan yang bukan karena amarah, bukan karena ego, tetapi karena penyesalan yang tak termaafkan. Ia telah membunuh putrinya, bukan dengan tangan, bukan dengan senjata, tetapi dengan kebenciannya. Di dalam penjara, kabar kematian Agnes sampai ke telinga Anto. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam di sudut selnya, memejamkan mata, dan membiarkan rasa sakit itu mengukir sesuatu di dalam dirinya. Dendam. Beberapa tahun kemudian, Joko akhirnya bebas. Bukan sebagai pria miskin yang dulu pernah menjadi sahabatnya, tetapi sebagai anak buah mafia lokal. Ia memiliki uang, kekuasaan, dan kebebasan. Tapi di balik jeruji besi, Anto juga telah berubah. Ia bukan lagi pemuda miskin yang lugu. Ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, dalam kegelapan selnya, Anto tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia sudah memiliki rencana. Malam itu, angin berembus dingin di jalanan kota kecil Bagan Batu. Lampu jalan berkedip lemah, menerangi gang-gang sempit yang biasanya hanya diisi oleh para gelandangan atau anak-anak jalanan yang mencari tempat berteduh. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, gang sepi itu menjadi saksi bisu atas kematian seseorang yang pernah mengkhianati sahabatnya. Joko ditemukan mati dengan tubuh penuh luka.
Darah menggenang di bawah tubuhnya yang tergeletak tak bernyawa. Wajahnya dipenuhi memar, bibirnya pecah, dan dadanya penuh sayatan menganga seperti seseorang telah menyiksanya perlahan sebelum akhirnya menghabisinya. Di tangannya yang masih terbuka, ada secari kertas yang kini mulai basah oleh darah. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di sana: dosa pertama akan selalu menuntut balas. Kabar kematian Joko menyebar cepat, dan keesokan harinya headline di koran-koran lokal dipenuhi berita tentangnya. Polisi menemukan tubuhnya di gang belakang sebuah gudang tua, tanpa saksi, tanpa petunjuk yang jelas. Tapi bagi seseorang yang sedang duduk di balik jeruji besi, berita itu bukanlah kejutan. Di dalam selnya, Anto tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anto dipanggil ke ruang kunjungan di penjara. Ia tidak tahu siapa yang datang untuk menemuinya. Mungkin pengacaranya, atau mungkin polisi yang ingin menambah hukuman untuknya. Tapi ketika ia sampai di ruangan itu dan melihat sosok pria yang berdiri di balik kaca pemisah, jantungnya hampir berhenti. Pak Martin, pria yang pernah menghancurkan hidupnya, pria yang telah mengambil segalanya darinya. Anto menatapnya dengan penuh kebencian, jika bukan karena borgol di tangannya dan petugas yang mengawasi, ia mungkin sudah menerjang pria tua itu dan menghancurkannya di tempat. Pak Martin menghela napas berat sebelum berbicara, suaranya lebih dingin dari biasanya. Aku tahu kau membenciku, Anto. Anto tertawa sinis. Kau masih punya keberanian untuk datang ke sini. Pak Martin tidak langsung menjawab. Matanya tampak lebih tua dari sebelumnya, penuh kelelahan dan sesuatu yang tidak pernah Anto bayangkan bisa ia lihat di wajah pria itu. Rasa bersalah. Aku membunuhnya, kata Pak Martin tiba-tiba. Anto menyipitkan mata. Siapa? Agnes. Dada Anto terasa sesak. Ia sudah tahu apa yang terjadi, tapi mendengar nama Agnes disebut dari mulut pria yang paling ia benci membuatnya ingin berteriak. Aku membunuhnya, ulang Pak Martin dengan suara lebih serak. Bukan dengan tanganku, tapi dengan kebencianku, dengan keegoisanku. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Henning. Lalu Pak Martin menatapnya tajam. Aku ingin menebus dosaku. Anto menyeringai sinis. Apa kau pikir aku peduli? Pak Martin menghela napas panjang. Kau ingin balas dendam, bukan? Mata Anto berkedut. Joko bebas dalam beberapa bulan, lanjut Pak Martin. Aku tahu kemana dia akan pergi, siapa orang-orangnya, dan bagaimana menjebaknya. Anto menegang. Ini jebakan? Ini akal-akalan pria tua ini untuk menghancurkannya lebih dalam. Tapi saat ia menatap mata Pak Martin, ia melihat sesuatu yang nyata. Ketulusan. Tidak ada alasan bagi pria ini untuk membantunya, kecuali satu hal. Ia benar-benar ingin menebus kesalahannya. Anto menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap pria itu. Kemudian, dengan suara rendah dan penuh dendam, ia berkata, aku ingin dia mati dengan cara yang menyakitkan. Ketika Joko bebas, ia tidak lagi pria miskin yang ketakutan seperti dulu. Ia sekarang bagian dari mafia lokal, memiliki uang, perlindungan, dan keberanian yang dulu tak pernah ia miliki. Ia mengira semua orang sudah melupakan perbuatannya, tapi Anto tidak lupa, dan Pak Martin tidak akan membiarkan penyesalannya berakhir sia-sia. Dengan informasi yang dimilikinya, Pak Martin menyewa beberapa orang untuk menunggu saat yang tepat. Ia tahu kebiasaan Joko, kemana ia pergi, siapa yang ia temui, dan kapan ia paling rentan. Malam itu, di gang sepi belakang gudang tua, Joko baru saja keluar dari mobilnya ketika dua pria bertopeng menariknya ke dalam gelap. Ia mencoba berteriak, tapi pukulan keras di wajahnya membuatnya terhuyung. Ia melawan, tapi ia bukan tandingan mereka. Setelah beberapa menit disiksa, tubuhnya dilempar ke tanah, bersimbah darah. Lalu, dari bayangan, seseorang muncul. Pak Martin. Joko menatapnya dengan mata penuh ketakutan.
"Pak, apa-apaan ini?" Pak Martin tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan dingin. Lalu seseorang yang lebih ia takuti muncul dari balik kegelapan. Anto, wajahnya lebih keras dari sebelumnya. Matanya penuh kebencian yang sudah terpendam bertahun-tahun. Joko menggigil. "Anto, ini salah paham. Aku tidak punya pilihan." Anto berjongkok di sampingnya, menatap matanya lekat-lekat. "Kau tahu, Jo," suaranya tenang, hampir terdengar ramah. "Dulu kita bersumpah akan hidup dan mati bersama, ingat?" Joko menelan ludah. "Anto, tolong." Anto tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menepati janji kita." Tanpa ragu, Anto menghunus pisau kecil yang sudah berkarat. Ia tidak langsung menikam Joko, tidak. Ia ingin Joko merasakan bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang dulu ia percaya. Ia membuat luka-luka kecil di tubuh Joko, membiarkan darah mengalir perlahan. Rasa sakitnya merayap pelan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Joko menangis menjerit memohon ampun, tapi tidak ada belas kasihan di mata Anto. Hanya ada bayangan Agnes. Dan pada akhirnya, setelah Joko kehabisan tenaga untuk melawan, Anto berbisik di telinganya, "Sampaikan salamku pada Agnes." Lalu, ia menggorok leher Joko dengan satu gerakan cepat. Darah menyembur, tubuh Joko tersentak, lalu hening. Anto menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini ada di dadanya perlahan menghilang. Pak Martin menatapnya, lalu mengangguk pelan. Tanpa kata, mereka meninggalkan gang itu, membiarkan tubuh Joko tergeletak sendirian dalam gelap. Malam itu, Anto tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hari itu datang lebih cepat dari yang Anto bayangkan. Langit mendung, seperti turut berduka atas nasib seorang lelaki yang pernah bermimpi melampaui batas takdirnya. Di penjara, suasana lebih sunyi dari biasanya. Para narapidana yang biasanya beringas dan penuh makian kini hanya menatapnya dari balik jeruji. Sebagian dengan kasihan, sebagian dengan rasa hormat. Anto, lelaki yang bertahun-tahun bertahan dalam kerasnya kehidupan, kini berjalan menuju akhir perjalanannya. Tangannya terborgol, langkahnya pelan tapi mantap. Ia tidak lagi merasa takut. Ia telah membalaskan dendamnya. Ia telah menuntaskan semua yang harus ia lakukan. Hari ini, ia akan mati. Di lapangan eksekusi, regu tembak sudah bersiap. Para petugas berseragam berdiri tegak, memegang senapan yang akan mengakhiri segalanya dalam hitungan detik. Di antara orang-orang yang hadir, ada seseorang yang berdiri di kejauhan. Seorang pria tua dengan wajah penuh penyesalan. Pak Martin. Matanya sembab, garis wajahnya lebih dalam dari sebelumnya, seolah beban di pundaknya semakin berat sejak kematian putrinya. Anto menatapnya sekilas, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan pria itu. Kehancuran. Mungkin jika waktu bisa diulang, semuanya takkan berakhir seperti ini. Tapi takdir tidak pernah bisa dinegosiasi. Seorang petugas membacakan hukuman mati dengan suara monoton. Seperti ini hanyalah rutinitas biasa. Tapi bagi Anto, ini adalah akhir dari segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang suram, lalu menutup matanya perlahan. Dan saat itulah, bayangan Agnes muncul dalam pikirannya. Ia melihatnya berdiri di tepi sungai tempat mereka dulu pernah bertemu diam-diam. Agnes tersenyum, mengenakan gaun putih yang melambai ditiup angin. Wajahnya masih seindah yang Anto ingat, matanya masih bercahaya seperti dulu. "Anto." Suaranya lembut, seperti angin yang menyapu dedaunan. Anto berjalan mendekatinya, merasa ringan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak ada beban, tidak ada penderitaan, tidak ada darah di tangannya. "Aku mencintaimu, Agnes." Tony akhirnya mengucapkannya, kata-kata yang dulu selalu tertahan.
Kata-kata yang ingin ia sampaikan bertahun-tahun lalu, sebelum dunia menghancurkan mereka. Agnes tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Aku tahu, Anto. Aku selalu tahu. Anto menelan ludah. Tapi, apakah kau pernah mencintaiku? Agnes menatapnya lama. Mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Lalu, sebelum ia bisa mendengar jawaban itu, dor! Gelap peluru pertama menembus dadanya. Peluru kedua menghantam perutnya. Peluru ketiga mengakhiri segalanya. Anto terjatuh, tubuhnya bersandar di tiang eksekusi. Darah hangat mengalir membasahi tanah. Pandangannya mulai kabur, suara-suara di sekelilingnya memudar. Dalam detik-detik terakhirnya, hanya satu hal yang memenuhi pikirannya. Agnes. Ia ingin memanggil namanya. Ia ingin bertanya sekali lagi, tapi yang tersisa hanyalah keheningan, dan akhirnya gelap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin cerita Hikmah, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.